Karena olahraga dan seni tidak bisa dipisahkan. Karena ada satu momen olahraga dan seni itu selalu kalau kamu ingin naik pesawat, kamu latihan hoki begitu. Akhirnya terbukti dengan anak-anak bermain di PON. Guru atau atlet? Atlet. Loh, kok atlet sih Pak? Kan Bapak itu seorang guru nih. Jadi segala sesuatu itu kan sudah ada kemauan, itu insya Allah tidak akan tercapai dengan sungguh-sungguh. Kemudian tadi latihan. Pada waktu itu kan main secara live di TVRI acara Dunia Bintang dan di Indosiar acara kejuaraan tinju profesional. Nah ini Mbak Sofa, ini tas HP ya, silahkan dipakai. Iya, terima kasih Pak, bagus banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Marwan, kembali lagi nih di Marwan Podcast. Podcastnya anak Marwan. Kita udah lama banget gak ketemu ya guys. Akhirnya setelah sekian purnama nih kita gak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi di episode Marwan Podcast kali ini. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, dengan segudang prestasi dan juga banyaknya inspirasi, cerita-cerita yang akan menginspirasi kita semua. So langsung aja ya aku kenalin sama bintang tamu kita kali ini. Halo Pak, siapa nih? Boleh kenalan dulu mungkin? Terima kasih Mbak Safa, saya lebih akrab dipanggil Pak Toto. Pak Toto. Pak Toto. Hingga kalau orang memanggil saya dengan nama aslinya mungkin saya tidak begitu nengok, tapi kalau Pak Toto saya langsung nengok. Iya, Pak Toto. Halo Pak Toto. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurus-kurus ini. Alhamdulillah. Oke, jadi Pak Toto ini merupakan guru dari SMP Negeri 2 Kebumen yang mengajar di bidang olahraga. Pak Toto ini dulunya pernah menjadi pengurus di organisasi olahraga Jawa Tengah dan juga menjadi anggota pemain PSIS Semarang. Itu betul Pak? Ya kelihatannya betul. Kelihatannya ya, betul. Jadi mungkin betul karena dulu memang saya berkuliah di Semarang. Kemudian saya menekuni ada di Semarang, di kampus kan ada UKM itu, unit kegiatan mahasiswa begitu. Saya ikut di sepak bola. Kemudian di sana ada kompetisi antar klub. Saya ikut dengan teman-teman saya di PSI KIP. Kemudian dari PSI KIP itu dipilih oleh Pak Sartono Anwar, pelatih PSIS itu. Daftar saya masuk di situ karena setelah beberapa kali kompetisi saya baru masuk daftar. Itu tahun yang ketiga saya baru bisa masuk. Tahun pertama belum bisa masuk, tahun kedua belum bisa masuk, tahun ketiga baru bisa masuk. Gitu, Jadi ini gimana sih pandangannya Pak Toto dari, kan Pak Toto ini itu dari kabupaten yang kecil sekarang bisa menjulang tinggi dengan prestasinya dan juga sampai ke tingkat nasional, provinsi. Sebenarnya terjun saya di dunia olahraga di provinsi itu sebelum saya di Kebumen sudah Mbak. Jadi pada waktu saya di Kendal itu saya pernah mengantar anak-anak di PON ke-13 di Jakarta. Itu saya bawa 9 anak dari Kendal. Kemudian setelah tahun 2000 saya mutasi ke Kebumen, sehingga dari Kebumen saya juga bisa semoga saya bermanfaat, itu prinsip saya, sehingga pada tahun saya di Kebumen maka hoki juga saya kembangkan di Kebumen, sehingga alhamdulillah di PON 16 sama PON ke-16 dan PON ke-20 kita bisa tampil di PON Papua kemarin. Itu sebelum saya di Kebumen sudah terjun dulu di Jawa Tengah begitu. Jadi Bapak setelah mutasi ke Kebumen itu tahun 2000 itu Bapak langsung berkarir menjadi seorang guru atau pernah menjajah karir yang lain? Mencoba? Jadi, ya, saya dimutasi dari Kendal ke Kebumen itu tahun 2000. Saya kebetulan pada waktu saya ngurus mutasi disuruh milih Mbak sama petugasnya itu. Saya milih sekolah yang punya lapangan karena saya guru olahraga. Kalau tidak punya lapangan, saya sedih, saya pilih yang ada lapangan. Alhamdulillah saya di SMP Petanahan. Kemudian 2 tahun menjadi guru di Petanahan. Ini saya pernah membawa anak-anak Petanahan itu main secara live di Indosiar dan TVRI. Itu kegiatannya adalah cheerleader.
Jadi tahun anak-anak pada waktu itu kan main secara live di TVRI acara Dunia Bintang, dan di Indosiar acara kejuaraan tinju profesional itu. Dulu kan yang ngantri banyak sekali, Mbak. Sehingga saya punya kesempatan untuk tampil di situ. Itu sebuah kesempatan yang tidak saya sia-siakan pada waktu itu. Habisnya ya mungkin cukup banyak karena 7 juta lebih kita harus mengirim anak-anak itu. Itu di Petanahan. Kemudian tahun 2002 saya ada seleksi kepala sekolah, oleh kepala sekolah saya disuruh ikut, begitu. Akhirnya saya ikut, alhamdulillah saya lolos, kemudian ditempatkan di SMP Negeri 2 Pejaguan di Peneron itu. Itu selama 6,5 tahun kami di sana. Kemudian dimutasi ke SMP Karanganyar. Kemudian di SMP Karanganyar habis masa jabatan saya 9 tahun, kemudian saya dijadikan guru lagi, dialih tugaskan menjadi guru lagi di SMP 2 Ambal. Kemudian selama 10 tahun di Ambal, ini saya juga menjawab banyak sekali kegiatan di Ambal yang sampai tingkat level nasional. Kemudian tahun 2021 kemarin saya mendapatkan SK tugas di SMP 2 Kebumen. Saya tidak mengajukan mutasi, tapi tahu-tahu SK saya turun di SMP 2 Ambal. Itu perjalanan dinas saya seperti itu. Berarti kalau hitungannya untuk dari SMPN 2 ini memang baru-baru ini ya Pak? Ya 3 tahun terakhir. Iya. 3 tahun terakhir. Wah, pasti bangga banget nih siswa-siswi SMP Negeri 2 Kebumen mempunyai Bapak Toto sebagai seorang guru olahraga. Mungkin bisa disapa siswa-siswi SMP Negeri 2 Kebumennya? Ya. Salam olahraga. Anak-anakku siswa SMP 2, ini saya ada di sini atas panggilan Mbak Safa untuk memberikan menceritakan pengalaman bagaimana saya mengajar di SMP 2. 1. Sekolah anak juara harus kita pegang teguh, karena SMP 2 punya tagline sekolah anak juara, Mbak. Sekolah anak juara. Dan itu yakin kita akan mampu membuat atau apapun olahraganya, apapun kegiatannya, kita pasti juara. Demikian, terima kasih. Kejuaraan yang paling spesial selama menjadi karir guru itu apa sih? Kalau di guru itu tidak ada yang Mbak. Di guru itu kalau kita melatih juara itu senang, apapun tingkatannya. Jadi di SMP 2 itu saya pernah baru 3 bulan di situ, anak saya latih lompat tinggi, bisa melompat 160, dia ikut Pobra juara, itu saya senang banget. Mungkin hampir sama dengan pada waktu saya mengantar anak-anak ke Jakarta. Cuma kalau dari levelnya ya tentunya yang sampai level nasional itu nanti yang memberikan sebuah kesan yang cukup cukup membanggakan bagi saya yang di level-level nasional begitu. Jadi apa sih kunci keberhasilan Bapak sebagai seorang guru olahraga? Kalau di saya pribadi itu punya prinsip mengajar itu 4, Mbak. Yang pertama bergerak. Kalau saya guru olahraga tidak bisa mengajak anak bergerak, berarti saya bodoh. Bergerak. Karena prinsip dasar olahraga kan bergerak, menggerakkan badan bergerak dengan berbagai cabang olahraga. Itu pun guru olahraga terbatas pada kemampuannya. Contoh misalnya di sekolah ada alat softball, tapi gurunya tidak tahu, maka dia tidak pernah memberikan alat itu, tidak memberikan pelajaran softball kepada anak-anaknya. Bagaimana mau bergerak? Dia memberi contoh tidak bisa. Tapi yang pertama harus bisa bergerak dalam cabang apapun, bergerak. Yang kedua, berkeringat. Dengan bergerak kan anak berkeringat. Setelah berkeringat, yang ketiga adalah gembira. Gembira itu pada waktu melaksanakan kegiatan olahraga, anak-anak gembira, seneng gitu loh. Kan ada satu kegiatan yang bergerak, berkeringat tapi tidak gembira. Contohnya, saya pegang pemukul itu, pendungan apa sapu apa. Anak saya suruh lari. Anak lari. Bergerak tidak itu? Bergerak. Berkeringat tidak? Berkeringat. Tapi tidak gembira. Iya. Karena anak dalam kondisi tertekan, itu bukan pendidikan jasmani. Yang keempat, karakter. Harus ada karakter yang tertanamkan dalam setiap latihan yang diberikan. Contoh latihan sederhana, saya melempar bola ke Mbak Safa melempar bola ke saya. Itu ada karakter yang tertanamkan. 1, kecermatan. Kalau Mbak Safa tidak melihat bolanya, otomatis tidak bisa nangkap.
saya juga cermat, harus memberikan bola dengan baik supaya Mbak Safa bisa menangkap. Itu kecermatan. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama itu saya dan jenengan harus kerjasama, harus ngerti, oh nek Mbak Safa saya lempar ke atas dada tidak mampu, maka jangan saya lempar ke atas dada. Mbak Safa juga begitu, kalau saya dilempar rendah di bawah perut saya tidak bisa nangkap karena perut saya besar. Maka jangan dilempar di bawah perut. Maka harus pengertian kerjasama ini, yang itu karakter yang tertanamkan. Ada lagi gotong royong, ada lagi macam-macam yang ditanamkan di penjas, itu sangat komplit sekali begitu. Sekarang kita balik lagi nih ke cerita waktu menjadi atlet PSIS Semarang. Itu Bapak berapa tahun di sana? Saya pada waktu itu saya semester ke-7 ya. Saya semester ke-7, saya dapat pengumuman, dulu kan pakai undangan Mbak, suratnya itu. Pakai undangan untuk menjadi anggota tim. Itu jumlahnya yang bareng dengan saya itu 86 atlet, 86 pemain. Kemudian tersisihkan dibagi menjadi tiga kelompok, PSIS Utama, PSIS Madya. Karena saya usianya pada waktu itu baru 23 tahun, saya masuk di kelompok Madya. Ya, di kelompok Madya itu ya sudah beberapa kali main di Pekalongan, main di Jepara, main di Purwodadi begitu, atas nama PSIS Madya. Nah, pada tahun 1987 itu bertepatan dengan saya berangkat KKN. Kan kuliah di akhir perkuliahan kan ada KKN, kuliah kerja nyata. Saya matur ke bapak saya, Pak, aku diundang PSIS tapi aku KKN. Bapak saya menjawabnya begini, kowe tak kon sekolah nang Semarang, ora tak kon bal-balan begitu. Akhirnya sepak bola saya tinggalkan, saya tetap KKN. Hingga pada waktu KKN kan saya tidak bisa latihan karena jauh begitu. Akhirnya dari itu saya lepas dari PSIS itu karena saya tertabrak KKN begitu. Kenangan atau kemenangan apa sih yang paling berkesan selama di PSIS? Saya dulu kemenangan atau kenangan yang paling indah itu main di Jepara, kemudian melawan PS Menteng VC. Pada waktu itu Menteng VC itu diperkuat oleh kiper nasional, ada siapa itu namanya, Bambang Haryanto, kemudian ada ya pemain-pemain nasional di sana, sehingga itu saya bisa bermain langsung ketemu dengan pemain nasional. Itu yang membuat saya secara pribadi saya senang, karena kapan lagi kalau tidak saatnya bermain dengan pemain nasional. Itu yang membanggakan di nasional. Posisi bermain Pak Toto di PSIS itu apa sih Pak? Saya dulu bermainnya di bek kanan dan bek kiri gitu, karena pada waktu itu bek kanannya kosong, kemudian saya ditawari sama pelatih saya untuk main di bek kanan, mau enggak? Karena saya kepingin main, saya mau begitu. Akhirnya saya main di bek kanan begitu. Nah, barusan kan tadi di sepak bola ya Pak. Kan Pak Toto ini juga berbakat di cabang olahraga hoki. Mungkin bisa diceritain awal terjunnya ke cabang olahraga hoki ini. Ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana asal muasalnya saya jadi pemain hoki, ini cukup menggelikan, Mbak. Ya, karena pada waktu saya kuliah semester 5 dulu, itu saya diajak sama pelatih saya, dosen saya, karena kebetulan saya tinggal di asrama, kemudian anak-anak asrama disuruh latihan. Karena melihat potensi cabang olahraga hoki ini, begitu eventnya kan langsung level nasional, level internasional begitu. Nah, saya diajak, ayo toh main hoki toh. Ya, saya kan, piye carane? Saya akan tanya begitu. Wah, iso aku, saya bilang begitu dengan hati saya. Akhirnya saya latihan. Saya latihan seminggu itu bisa mengalahkan anak-anak yang sudah latihan bertahun-tahun. Karena fisiknya menang saya, kelincahannya menang saya. Pada waktu saya badannya masih kurus, sehingga kan kemudian stickballnya saya stickball itu memainkan bola dengan stick itu saya juga tidak kalah dengan yang anak-anak lama. Akhirnya dalam 1 minggu itu saya bisa menjadi pemain Jawa Tengah pada waktu itu. Dari pemain Jawa Tengah pada waktu main pertama kali di Jogja, mengalahkan tim Jogja itu 2-1, saya main. Akhirnya saya dari pengalaman itu saya lebih tertarik di hoki daripada di sepak bola, karena sepak bola itu yang pemainnya kan banyak sekali. Hampir semua orang bisa bermain bola, tapi kalau di hoki kan tidak semua orang berkesempatan untuk bermain hoki. Akhirnya saya ambil hoki untuk biar jenjangnya
bisa sampai nasional. Alhamdulillah dengan saya menjadi pemain hoki, saya bisa main untuk mewakili Jawa Tengah di kejuaraan nasional pada waktu itu di Cibubur. Sehingga dari itu kita mulai berawal terjun di hoki begitu Mbak. Dan seterusnya nanti masih banyak sekali cerita yang perlu saya sampaikan nanti. Untuk sekarang gimana Pak? Untuk cabang olahraga hoki, apakah anak-anak masih berminat atau berbakat di cabang olahraga hoki ini? Ya kelihatannya begitu Mbak. Ya. Saya amati di sekolahan itu di mana gurunya punya kemampuan, di situ mesti ada atletnya. Jadi kalau misalnya di Ma'arif ini dulu gurunya pinter voli, berarti Ma'arif mesti anak-anaknya pinter voli. Seperti itulah. Karena saya kemampuan di olahraga pada waktu yang membawa sampai nasional hoki, ya akhirnya saya punya prinsip begini, di mana saya mengajar, di situ harus ada hoki. Akhirnya di SMP Pertanahan dulu juga ada hoki, di Ambal juga ada hoki. Kemudian cuma di Karanganyar 2 saya tidak sempat mengajar karena baru 3 tahun. Kemudian di SMP 2 ini juga ada hoki. Sampai sekarang masih ada, alhamdulillah, yang kelompok umur 12 tahun ada, yang kelompok umur 15 tahun ada. Ini gambar-gambar yang mungkin bisa disampaikan itu nanti kalau bisa. Ya. Oh, gambar yang ini kebetulan anak-anak SMP tahun 2017 itu anak-anak SMP Ambal, ini juara 2 di Jalak Harupat Bandung, juara nasional pelajar. Ini anak-anaknya yang kemarin menjadi tim Jawa Tengah itu yang berdiri 2 dari kanan itu jadi tim Jawa Tengah. Nah, yang tengah berdiri 3 dari kiri, yang kecil itu juga pemain Jawa Tengah itu ikut. Kemudian Yazid itu pemain Jawa Tengah juga yang duduk nomor 2, jongkok 2 dari kanan itu Yazid, itu juga pemain Jawa Tengah. Ini alhamdulillah semua juga pernah mewakili Jawa Tengah, walaupun eventnya bukan di Kejurnas, tapi anak-anaknya mewakili Jawa Tengah di Kejurnas juga karena dapat tugas dari Jawa Tengah untuk mewakili di Jalak Harupat. Ini anak-anak ini yang berangkat ke Jalak Harupat. Ini yang tengah jangan ditanyakan ya, itu saya. Wajahnya sadis, hatinya romantis. Itu yang sebelah kanan pakai topi itu Maulana Sarmin, panggilannya Sarmin. Kemudian yang kecil sebelah kanan saya persis itu Adi Saputra, Rian Adi Saputra. Kemudian yang sebelah kiri saya itu Almas, Fakri Almas. Kemudian yang sebelah kiri yang megang piagam itu adalah Khotib Nur Khotib. 4 ini adalah 4 pemain yang menjadi tim Jawa Tengah di Kejurnas 2022 kemarin. 23. Nah, berarti baru. Baru ya. Mereka kelas 3, akhir kelas 3 baru dia ikut di Kejurnas junior pada waktu itu. Ya. Nah, kalau yang ini SMP Pejaguan, SMA Pejaguan, ini juara nasional. Ini yang medali yang ini itu anak-anaknya itu, sehingga ya ini pada waktu itu final dengan SMA 11 Gresik, kita menang 3-1. Melalui cabang olahraga hoki ternyata Bapak udah sampai di PON nih. Itu gimana sih Pak ceritanya? Ya melalui seleksi juga Mbak. Wong di Jawa Tengah itu kan ada banyak FHI kabupaten begitu. Ada Kebumen, Temanggung, Magelang, Kendal, Jepara, Purwodadi, kemudian lagi banyak lagi, ada yang Tegal, ada yang Kabupaten Semarang, ada yang Pati, Sragen dan sebagainya. Itu pemain-pemain yang bagus kan dipilih begitu. Kebetulan pada waktu itu kan yang terbanyak dari Kebumen, ada 8 anak itu yang Kebumen, sehingga mau tidak mau saya dipilih oleh FHI Jawa Tengah untuk menjadi manajernya. Karena kalau yang di PON 93 itu karena polling dari pemain, saya menang menjadi manajer. Tapi kalau dari ini tugas dari FHI Jawa Tengah untuk saya menjadi manajer, karena kebetulan di FHI Jawa Tengah saya menjadi wakil ketua umum bidang pembinaan prestasi. Itu yang menyebabkan saya bisa berangkat ke sana
kebetulan anak-anak juga banyak, anak dari Kebumen 6 tambah 2 yang putra, jadi 8 anak dari Kebumen, sehingga saya didapuk untuk menjadi tim manajer pada waktu pelaksanaan PON. Ternyata di PON ini nggak main-main ya Pak untuk hasilnya ya. Mungkin ini bisa menjadi bukti 3 medali di sini. Mungkin Bapak bisa ceritakan untuk yang di PON. Kalau cerita masalah medali yang saya bawa ini 3 Mbak. Kalau saya bawa semua nanti Ada banyak. Satu ruangan ini penuh medali. kita bawa yang tadi digambar ada, ini yang anak-anak yang juara putri tadi SMA Pejaguan. Ya. Kemudian yang ini kualifikasi di Bandung pada waktu itu, kualifikasi 2020 kalau tidak salah. Yang ini 2021 pada waktu PON Papua. Ini yang PON Papua ini membuat saya agak merasa tak terlupakan gitu ya, karena dari pada waktu saya memberikan latihan ke anak, saya sampaikan begini, kalau kamu ingin naik pesawat, kamu latihan hoki begitu. Akhirnya terbukti dengan anak-anak bermain di PON ini kan, anak-anak jadi main di PON kan pakai pesawat. Dari Semarang ke Jakarta, Jakarta ke Papua, Papua ke Jakarta, Jakarta ke Semarang lagi. Sehingga apa yang saya sampaikan ke anak itu terbukti. Kalau kamu ingin kemana-mana pakai uang negara, pakai naik pesawat, pakai uang negara, ikutlah cabang hoki. Dan itu terbukti bahwa anak-anak itu bisa berangkat ke Papua dengan naik pesawat gratis yang bayar pemerintah. Apa yang saya katakan betul adanya, terbukti begitu. Ini saya tidak omong kosong begitu. Ini yang membuat saya agak dengan anak-anak agak cukup anak-anak cukup segan dengan saya, karena apa yang saya katakan banyak terbukti. Kuncinya satu, latihan, latihan dan latihan gitu. Kalau untuk yang di PON Papua ini mungkin Bapak bisa ceritain pengalaman yang berkesan selama di sana di Papua. Pengalaman di Papua itu pada waktu bermain selama 10 hari di sana, itu kalau bagi orang umum itu makannya itu super mewah. Jadi makan itu kalau enggak ya Mbak, ada dagingnya, ada ikan lautnya, ada telurnya, ada tempe tahunya. Setiap hari ada seperti itu. Buahnya itu tiap hari ada, pir itu 2, apel 2, pir 2, tiap makan seperti itu. Sehingga pada waktu saya pulang dari Papua itu, saya masih meninggalkan pir itu 1 kardus itu di kamar. Saya berikan pada penjaga hotel itu. Saya punya pir itu dibawa pulang Pak untuk anak-anak Pak. Oh ya, terima kasih begitu. Itu karena tidak termakan. Kemudian yang kedua, lapangannya. Di lapangan Papua itu ada berdekatan bentuk gedung. Yang satu gedung untuk yang indoor itu bermain hoki di dalam ruangan. Di sebelahnya ada satu stadion untuk outdoor, untuk field itu yang menggunakan karpet. Itu berdekatan. Nah, itu saya tidak tahu sampai sekarang itu gedung itu dipakai apa tidak. Karena di tempat saya bermain itu di daerah Jayapura itu tidak ada FHI-nya. Yang ada FHI-nya di Biak, di Sorong itu ada FHI, tapi di mana? Tadi Jayapura itu tidak ada FHI-nya. Padahal gedungnya ada di Jayapura. Ini apakah gedung itu sekarang dipakai apa tidak, saya tidak tahu. Padahal lapangan itu terbaik ke-7 setelah Italia. Jadi yang ke-6 Italia, kita yang ke-7. Karena 2 lapangan itu cukup megah. Yang field di sebelah kiri, yang indoor di sebelah kanan itu super megah. Super megah, saya katakan super megah karena startupnya internasional. Luar biasa sekali ya pengalamannya. Semoga pengalaman dari Pak Toto ini bisa menginspirasi tim hoki yang lainnya. Dan yang ngomong-ngomong nih ya Pak Toto, dari tim riset profesional kita nih udah ngeriset dalam lagi kalau dari alumni SMK Ma'arif 1 Kebumen ini ada yang menjadi seorang atlet hoki. Itu gimana sih Pak ceritanya? Saya ingat itu namanya kalau tidak salah Resnani Oktaviani. Itu adalah atlet saya di PON 16 kemarin di Jabar. Kemudian dia masih sekolah di sini. Asal SMP-nya SMP 2 Ambal. Jadi siswa saya di SMP 2 Ambal, kemudian masuk di Ma'arif. Tadinya saya suruh masuk di SMA Pejaguan bersama teman-temannya, tapi dia karena orang tuanya menginginkan di SMK, maka dia masuk di Ma'arif. Itu Resnani Oktaviani, itu PON ke-20
PON ke-20 kemarin juga main, PON 20 tahun 2021 di Papua juga main juga itu. Wah, keren banget ya. Ternyata alumni dari SMK Ma'arif 1 Kebumen ini ada yang pernah menjadi atlet hoki. Nih ngomong-ngomong ya Pak Toto, Pak Toto sendiri kan guru olahraga nih. Yeah. Nah, guru olahraga sendiri ini identik banget sama yang namanya mungkin galak, terus mungkin agak keras. Mungkin ada nggak sih dari sisi lain dari sifat Pak Toto yang sebagai guru olahraga itu? Ya, selama saya mengajar hampir 36 tahun ini, Mbak, saya itu menempatkan karakter di satu momen-momen tertentu. Saya pernah karakter galak pada waktu mengumpulkan anak lelet, tidak cepat kumpul, ya saya mesti galak begitu. Saya juga harus lembut pada saat membimbing anak yang mungkin gerakannya salah, maka saya bisa galak, bisa lembut. Jadi karakter tertanamkan di apa perilaku yang saya lakukan itu berdasarkan situasional begitu. Tapi memang kesan utamanya biasanya guru olahraga terutama adalah galak. Di mana-mana guru olahraga itu galak, katanya begitu. Nah, kalau guru olahraga tidak galak, akhirnya anaknya tidak manut kan begitu. Tapi kalau guru olahraga galak, minimal anak jadi penurut. Tetapi tidak semua guru seperti itu, Mbak. Tadi saya situasional tadi, di samping ada kegalakan, saya juga punya satu kelembutan yang orang mungkin tidak percaya kalau itu saya lakukan begitu. Saya pernah menjadi pembimbing majalah dinding, juara 2 tingkat Jawa Tengah. Bukan guru bahasa Indonesia tapi guru olahraga. Karena apa? Karena saya senang majalah dinding, kemudian saya membimbing anak-anak dengan tekun, dengan lembut. Disitulah kelembutan. Kemudian ada lagi yang orang lain juga tidak menyangka kalau itu yang membuat saya. Ini saya hanyalah ini adalah tas talikur, ini motif mawar. Kemudian yang ini banyak teman-teman yang pesan, ini sudah dua-duanya sudah laku, ini teman guru SMP yang membeli. Saya juga membuat secara live, ini yang saya bawa nanti biar Mbak Sofa bisa melihat. Nah ini Mbak, ini yang model kerang, kita belum jadi ini. Ini saya aja nggak bisa buat. Ya ini kan saya buat biar Ini bagus banget ya teman-teman, aku ini nggak bisa buat loh, aku aja lihat yang cewek aja nggak bisa, aku yang kayak aku aja nggak bisa buat. Ini bahannya apa ya Pak kalau boleh tahu? Ini talikur. Tali ya, kalau Mbak Sofa di toko itu kelontong itu dimantap bilang aja talikur nanti kan ada. Berarti ini buatnya kayak gini itu satu-satu juga? Ya, dianyam satu-satu lah. Ambil. Jadi saya banyak, ada 2 atau 3 ini. Ini contoh, ini yang kecil. Lucu. Ini yang Ya, ini yang agak besar. Kemudian di tas ini juga ada. Nanti Mbak. Astagfirullah. Wah. Ini lucu banget ini yang kecil. Biasanya kalau anak muda ini suka nih kalau bawa yang kecil-kecil kayak gini nih teman-teman. Aku suka. Ya. Nanti Mbak Sofa saya beri hadiah ini. Ini Mbak Sofa, ini tas HP. Ya, silahkan dipakai. Iya, terima kasih Pak. Bagus banget ini warna purple. Makasih Pak. Ini yang kecil juga menarik ini. Ya, ini kan. Ini bagus banget loh teman-teman. Bagi siswa Ma'arif yang ingin nanti bisa komunikasi dengan saya, latihan ya. Tidak usah yang penting bawa bahan, nanti tak warai begitu ini biar ya. Ini kalau boleh tahu pembuatannya berapa lama ya Pak? Kan ini rumit ini motif-motifnya. Ini hari ketiga. Ya. Saya 3 hari tadi di waktu luang saja. Jadi tidak tidur dari pagi sampai sore tidak, tapi kalau saya waktu luang saya pakai, saya nyam terus. Ini 3 hari. Ini hari keempat baru ini mau selesaikan di finishing di belakang, belum sempat. Tapi karena ini antik sehingga saya bawa ini karena bentuknya kan antik dibandingkan dengan yang lain kan. Bagus banget ini warnanya. Calm, soft apalagi. Ini monggo Mbak Siwa dipakai. Makasih, aku pakai ya. Ini yang tertarik teman-teman dari Ma'arif nanti silahkan komunikasi dengan kami, nanti ke rumah nanti bawa
bawa talinya, bawa anunya, nanti saya tak warai lah cara Jawa. Ya. Ini kalau boleh tahu buat sendiri apa dibantu ini Pak? Ini buat sendiri. Semuanya. Istri saya tidak bisa buat malahan. Anak saya tidak tertarik. Ini saya buat sendiri semua nih. Kok bisa sih Bapak bisa bikin segini bagusnya? Padahal kan Bapak sendiri itu guru olahraga ya. Kuncinya satu Mbak. Ya. Kemauan. Jadi segala sesuatu itu kalau sudah ada kemauan, itu insya Allah tidak akan tercapai dengan sungguh-sungguh. Kemudian tadi latihan. Ketekunan, kemudian kesabaran. Itu di olahraga ada semua, karakter di olahraga itu ada semua. Sehingga alhamdulillah saya bisa membuat seperti ini, dan itu rencana saya mau saya gunakan untuk mengisi waktu luang saya pensiun nanti. Saya bulan Juli nanti pensiun, akan saya coba untuk menekuni ini. Bagi mereka yang berminat nanti bisa datang ke rumah, nanti akan kita tidak usah bayar lah, datang bawa benang nanti tak warai begitu sudah. Gak usah bayar, Ya, gratis sudah. Oke Pak Toto, nggak kerasa nih kita udah di penghujung obrolan kita. Jadi aku ini ada kuis nih buat Pak Toto. Jadi rulesnya itu jawabnya cepet. Jadi nanti aku kasih 2 pilihan dan Pak Toto jawabnya cepet. Jadi gimana Pak Toto? Siap? Saya tak berdoa dulu. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Biar jawabannya tidak salah. Ya. Oke, langsung ya kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi olahraga atau seni nih Pak? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Karena olahraga dan seni tidak bisa dipisahkan. Karena ada satu momen olahraga dan seni itu selalu di sepak bola ada seni mengocek bola. Ada di bola voli bagaimana seni mengelabui lawan. Itu intinya olahraga dan seni itu tidak bisa dipisahkan. Saya punya satu kegiatan di mana bukti bahwa olahraga dan seni itu menyatu jadi satu, yaitu kegiatan cheerleader. Pemandu sorak. Itu ada gerakan yang pertama cheer, soraknya, kemudian yang kedua emotion, gerakan tangan, yang ketiga adalah piramid, kemudian dance dan sebagainya. Itu ada 4 kriteria itu yang tidak bisa dipisahkan dalam cheerleader. Ini ya Pak? Ya, ini kan ada kekompakannya, ada kerjasamanya, ada gotong royongnya, ada seninya. Kalau melihat tampilan seperti itu kan orang melihat kan begitu mesti ada kata-kata gitu. Karena anaknya cantik-cantik, kemudian bisa naik di atas pundak, bisa naik di atas punggung, itu tidak semua anak bisa melakukan itu, dan itu intinya adalah kerjasama, latihan. Jadi olahraga dan seni adalah intinya dua-duanya bagi saya. Ini dari SMP 2 juga? SMP 2 Kabupaten. Keren banget adik-adik SMP. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Jadi kalau disuruh milih antara sepak bola atau hoki? Hoki, kenapa? Karena yang membawa saya kemana-mana hoki. Membawa sampai ke Papua, sampai ke Rakernas dan sebagainya itu hoki. Saya sepak bola hanya sebatas jadi pemain saja. Nah ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Guru atau atlet? Atlet. Loh kok atlet sih Pak? Kan Bapak tuh seorang guru nih, udah 36 tahun loh Pak. Kenapa milihnya atlet? Latar belakang saya adalah sarjana olahraga jurusan kepelatihan. Kepelatihan itu tugasnya melatih atlet. Kalau seorang atlet memiliki ilmu pedagogik, dia bisa mengajar. Tapi kalau guru tidak bisa jadi atlet karena tidak punya ilmu kepelatihan. Benar itu alasannya. Sehingga saya selama mengajar, saya orientasinya saya ingin anak bisa kan dari atlet. Tidak hanya sekedar melakukan, tapi anak harus bisa melakukan. Itu adalah prinsip dasar melatih seorang atlet. Saya cenderung ke atlet. Oh, jadi itu alasan Pak Toto kenapa memilih atlet daripada guru. Karena memang benar banget dari jawaban Pak Toto tadi ya teman-teman. Kalau seorang atlet itu bisa menjadi seorang guru, tapi seorang guru itu belum tentu bisa menjadi seorang atlet. Jadi seperti itu. Nah, Pak Toto, untuk menutup obrolan kita kali ini, Sofa mau nanya nih ke Pak Toto, gimana sih harapan Pak Toto kepada dunia pendidikan dari kacamata guru olahraga? Ya, pendapat saya kalau disuruh menyampaikan pendapat saya, yang pertama ya guru olahraga itu satu harus mampu menguasai materi yang akan diajarkan. Jangan sampai guru olahraga tidak mampu memberikan contoh materi yang akan diajarkan, karena di olahraga itu guru dituntut untuk memberi contoh dengan baik.
itu pernah pengalaman pada waktu saya dulu kuliah. Itu kan ujian under basket, memasukkan bola ke dalam keranjang itu 1 menit harus 60, itu baru lulus. Saya tanya sama dosen saya, Pak, kok kejam sekali Pak, 1 menit kok 60. Dosen saya jawab begini, kamu itu besok mau jadi guru, kalau kamu memberi contoh memasukkan bolanya tidak masuk, muridmu dong guyu kabeh. Itulah, sehingga itulah kata-kata Pak dosen saya dulu, Pak Slamet Carino, itu memang benar adanya. Jadi guru memang dituntut untuk begitu memberi contoh dia benar, sehingga anak punya satu kepercayaan. Jadi teman-teman, intinya itu seorang guru itu suri tauladan seorang murid. Jadi ketika guru memberikan contoh, guru itu harus benar. Kayak ibaratnya kita aja nih, kalau kita ngasih contoh ke orang lain tapi kita sendiri tuh belum ngelakuin dengan benar, kita malu kan? Itu ibaratnya kayak gitu. Oke, jadi Pak Toto, terima kasih atas waktunya. Ini sebagai pengalaman baru saya yang pastinya akan saya ingat sampai kapanpun. Dan untuk teman-teman, makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Maaf banget dalam pembawaannya, mungkin Sofa masih banyak yang salah, masih banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Maaf juga kepada Pak Toto. Saya grogi jujur sama Pak Toto. Oke, jadi teman-teman, nantikan episode dari Marwan Podcast selanjutnya. Saya Sofa bersama Pak Toto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.